Saudara, hari ini sebanyak 77 desa di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Pilkades digelar di 1.178 tempat pemungutan suara. Pilkades diantaranya digelar di TPS 04 Desa Bojong Kamal, Kabupaten Tangerang. Gerai vaksin disiapkan di TPS bagi warga yang akan memberikan hak suaranya namun belum divaksinasi corona. Di masa pandemi COVID-19, dalam memberikan hak suaranya, warga mesti tetap mematuhi protokol kesehatan. Informasi lebih lengkap, Saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di Kabupaten Tangerang, Banten. Abel, selamat siang. Ada 77 desa menggelar pilkades serentak di 1.178 TPS. Apakah ada penjagaan khusus terhadap TPS yang dinilai rawan? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Memang benar sekali, tentu saja ada penjagaan khusus dari 1.178 TPS. 935 TPS diantaranya masuk dalam wilayah hukum Tangerang Kota. Dan dari 935 TPS tersebut, 15 diantaranya merupakan TPS yang dianggap masuk dalam zona rawan. Sehingga di sini nanti dari pihak kepolisian akan mengirimkan personil sedikitnya 2 polisi yang menjaga di TPS tersebut atau TPS yang dianggap rawan tersebut. Dan memang untuk saat ini total personel pengamanan ada 4.000 yang terdiri dari Polri, TNI dan juga Satpol PP. Namun untuk saat ini polisi menyiagakan 2.188 personil untuk 935 TPS yang masuk dalam wilayah hukum Tangerang Kota. Di mana untuk saat ini dari 935 TPS yang tadi saya sudah katakan, 15 diantaranya merupakan masuk dalam zona rawan, 40 lainnya masuk dalam zona yang agak rawan dan sisanya merupakan zona kurang rawan. Dan namun di sini juga polisi tidak sendirian karena dibantu dari pihak TNI, Linmas dan juga Satpol PP untuk mengamankan jalannya proses pencoblosan di TPS. Nah, kategori rawan yang dimaksud adalah ditakutkan nantinya dari TPS dari 15 TPS ini akan terjadi perusakan, kerusuhan ataupun juga pembakaran yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang benar pilkades serentak dilakukan di 77 Kabupaten Tangerang dan ada 1.178 TPS dan juga untuk proses pencoblosan ini sudah dimulai sejak pukul 7 hingga selesai nanti. Dan di tempat saya berdiri saat ini adalah merupakan TPS 4 Desa Bojong Kamal, di mana untuk saat ini sudah ada 430 pemilih yang ditargetkan ada 460 pemilih nantinya. Nilu. Baik, pengamanan diperketat di TPS-TPS yang dinilai rawan. Lantas bagaimana dengan pengawasan protokol kesehatan baik terhadap petugas di TPS maupun juga warga yang memberikan hak suaranya, Abel? Ya, kalau protokol kesehatan sendiri memang di tempat saya melaporkan saat ini memang cukup dijaga dengan ketat begitu. Karena kalau saya melihat untuk pemilih yang akan memilih atau menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Bojong Kamal ini, pertama mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mereka mencuci tangan, lalu mereka akan diminta atau diberikan sarung tangan. Dan sarung tangan ini nanti berguna atau bertujuan pada saat mereka mencoblos di dalam bilik seperti itu. Sehingga nanti paku yang untuk mencoblos ini karena digunakan bergantian namun tidak disentuh secara langsung begitu. Setelah mereka diberikan sarung tangan, mereka akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Apakah suhunya lebih dari 37,5 derajat atau tidak. Kalau lebih, maka dari petugas nanti akan langsung mengarahkan si pemilih ini untuk swab terlebih dahulu dan nanti akan dikarantina atau di mini karantina terlebih dahulu. Kalau mereka atau sang pemilih ini positif ataupun juga negatif, maka nanti dari pihak puskesmas setempat nanti akan langsung membawa ke tempat karantina. Dan
kalau misalnya mereka suhu tubuhnya kurang dari 37,5 derajat, maka mereka diperbolehkan untuk masuk, melakukan registrasi ulang, lalu juga mereka akan diberikan surat suara dan mencoblos di bilik. Setelah itu mereka akan memasukkan kertas suara tersebut di dalam kotak yang sudah disediakan. Keluar dari TPS, mereka juga akan diminta untuk mencuci tangan kembali. Tentu ini juga menjadi protokol kesehatan yang ditetapkan atau diterapkan di TPS 4 Bojong Kamal ini. Dan selain itu, petugas juga menyiapkan gerai vaksin, di mana nanti untuk pemilih juga akan ditanya apakah mereka sudah vaksin atau belum. Kalau belum vaksin, maka mereka nanti akan diarahkan untuk ke gerai vaksin. Namun kalau misalnya mereka sudah vaksin, maka mereka tidak diarahkan ke sana. Karena tujuannya ini juga untuk mempercepat vaksinasi yang ada di Indonesia. Niluh. Baik, protokol kesehatan diperketat untuk memastikan tidak akan ada klaster baru penyebaran COVID-19. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten.